Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz dari S1 Teknik Sipil Angkatan 2019 dengan nomor NIM 1905236481153 offering C313GC. Saya dari kelompok 10 dengan mata kuliah tugas kelompok statistika dengan judul analisis varian sederhana satu arah Taylor Distributive Vector. Analisis variansi atau disebut dengan ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi dengan diasumsikan sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. Dan yang ketiga yaitu populasi mempunyai kesamaan variansi. Misalkan kita mempunyai K sebagai populasi. Dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran N. Misalkan pula bahwa K populasi itu bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata μ1, μ2, dan μk dan variansi kuadrat. Dengan hipotesanya H0 dibanding μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ seterusnya sampai μk. H1 adalah tidak adanya rata-rata yang tidak sama. Uji ANOVA atau Analysis of Variance atau sering diistilahkan sebagai uji sidik ragam dikembangkan oleh Ronald Fisher. Prinsip pengujiannya adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi kelompok dalam kelompok within dan variasi antar kelompok yaitu between. Bila variasi within dan between sama, maka rata-rata yang dihasilkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari 1, maka rata-rata yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Analisis variansi atau ANOVA yaitu suatu teknik statistik yang memungkinkan kita untuk mengetahui apakah 2 atau lebih mean populasi akan bernilai sama dengan menggunakan data dari sampel masing-masing populasi. Digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel jumlah lebih dari 2. Bila datanya interval atau rasio, langkah pengujiannya ANOVA dibedakan atas one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA sendiri memperhitungkan 1 faktor dan two way ANOVA memperhitungkan 2 faktor yang menyebabkan variasi. Langkah-langkah pengujian one way yang pertama yaitu menentukan HO dan HA, di mana HO dibanding μ1, μ2 sama dengan μ3 sampai μn. HA adalah satu atau beberapa μ berbeda dengan μ yang lain, yaitu menyatakan bahwa HO tidak terbukti. Hal tersebut bisa berarti μ1 tidak sama dengan μ2 hingga terusnya sampai μn, atau μ1 sama dengan μ2 tetapi μ2 tidak sama dengan μ3 dan seterusnya sampai μn. Yang kedua, menentukan daerah penerimaan HO dan HA menggunakan distribusi F dengan ciri-ciri kontinu bernilai positif atau 0, distribusi menceng ke kanan dan tidak pernah memotong sumber datar. Numeratornya yaitu K-1, denominatornya K dikali N-1. K sendiri adalah jumlah kolom, N sendiri jumlah elemen tiap kolom. Besarnya alfa ditentukan oleh peneliti, umumnya digunakan alfa sama dengan 5%. Yang ketiga, menentukan nilai statistik uji. Yang keempat, membandingkan nilai F rasio dengan daerah penerimaan HO dan HA. Di sini HO diterima jika F rasio lebih kecil dari titik kritis dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Jika HO diterima, artinya kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata populasi tidak berbeda atau sama. Bila F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan tidak berbeda secara signifikan. Dan sebaliknya, bila F hitung lebih dari F tabel, maka HO-nya ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan berbeda secara signifikan. Contoh soal one way. Sebuah hipotesa ingin menguji bisa dibaca sendiri dengan tabel pegawai negeri
petani dan pedagang dengan bentuk data populasi 1 X11 X21 hingga seterusnya, terus nanti di total. TI0 adalah total semua pengamatan dari populasi ke I. T02 adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Untuk rumus hitung jumlah kuadrat sendiri adalah jumlah kuadrat total sama dengan JKT sama dengan sigma K I sama dengan 1, sigma M J sama dengan 1, XIJ 2 min T2.2 kuadrat per NK. Untuk jumlah kuadrat pelakuan sendiri sama dengan JKP sama dengan sigma K I sama dengan 1 TI0 kuadrat dibagi N min T02 kuadrat per NK. Jumlah kuadrat galat JKG sama dengan JKT min JKP. Untuk tabel ANOVA dan daerah penolakan untuk ukuran yang sampel yang sama bisa dilihat dengan keterangan jika HO ditolak jika F lebih dari F alfa dibanding K-1 dibanding K dikali N-1 atau nilai min P nya kurang dari alfa. Untuk contoh soal nomor 1, seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode pengajaran dengan beberapa metode pengajaran. Bisa dilihat untuk soalnya dengan metode A ada 70, B 65, C 76 dan seterusnya. Dengan penyelesaian hipotesa yang kembali ke awal, H0 dibanding mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 di sini ada rata-rata yang tidak sama. Untuk tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05. Untuk HO sendiri ditolak jika nilai min P kurang dari alfa seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada tabel ANOVA. Seperti tadi ada sumber variasi perlakuan dengan derajat bebas 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dengan jumlah kuadratnya 223.167 dengan kuadrat rata-rata 111.523 dan seterusnya dengan statistik F-nya sama dengan 6.209. Untuk hasil output SPSS mempunyai nilai min P seperti tadi yang saya jelaskan, rumusnya diperoleh 0,05 sehingga HO ditolak berarti ada rata-rata yang berbeda. Pada tabel yang di bawah ini tertera tabel ANOVA one way. Bisa dilihat bahwa nilai between groups atau perlakuan jumlah kuadratnya 223 yang seperti tertera pada tabel ANOVA di atas. Untuk rumus hitung jumlah kuadrat sampel yang berbeda, di sini ada jumlah kuadrat total seperti tadi, cuma di sini jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat gala di sini sama tadi yang seperti yang sebelumnya. Cuma di sini ada tambahan untuk nilai N sama dengan sigma K, I-nya sama dengan 1 dikali NI. Untuk tabel ANOVA-nya sendiri sama seperti tadi, cuma di sini ada sumber variasi perlakuannya derajat bebas K-1, jumlah kuadratnya diambil dari jumlah kuadrat perlakuan, kuadrat rata KRP sama dengan JKP per K-1. Untuk sumber variasi galatnya derajat bebasnya N dikurangi K jumlah kuadrat, yaitu jumlah kuadrat galat. Kuadrat rata-ratanya KRG sama dengan JKG per N min K. Di sini ada statistik F-nya sendiri, yaitu KRP per KRG. Untuk contoh soal nomor 2 sama seperti tadi. Untuk penyelesaiannya sendiri dengan hipotesa sama, tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05 sama, dan
Untuk HO ditolak jika nilai min P kurang dari alfa, sama seperti contoh soal nomor 1. Untuk hasil output SPSS-nya, di sini ada tabel ANOVA yang sama seperti tadi dengan penjelasannya. Dikarenakan nilai min P di sini ada SIG-nya tadi 0,006 dengan kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka di sini HO ditolak sehingga ada rata-rata yang berbeda. Untuk mencari mana rata-rata yang berbeda, digunakan analisis pasca ANOVA atau post hoc test pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat pada tabel tersebut sehingga memiliki kesimpulan di sini dengan menggunakan alfa sama dengan 5% seperti yang awal tadi, maka metode A dan metode D berbeda secara signifikan. Karena di sini nilai min P sama dengan 0,015. Metode C dan metode D berbeda secara signifikan sehingga nilai min P-nya sama dengan 0,012. Dan yang terakhir yaitu hasil output SPSS. Berdasarkan hasil tabel di samping, metode-metode yang digunakan terbagi dalam 2 kelompok, yaitu di sini ada metode D dan metode B terletak dalam 1 kelompok. Sedangkan metode B, metode C, dan metode A terletak pada kelompok yang lain, di mana pada tabel homogeneous subset dengan nilai kelas 4, N-nya sama dengan 4, dengan subset for alpanya tadi 0,05, sehingga dapat diambil nilai satunya sama dengan 60,00, dan kelas 2 N sama dengan 5, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel yang tertera. Sehingga untuk means of group di tabel homogeneous subset ini user harmoniknya min sampel ukurannya sama dengan 4,898. Dengan grupnya yaitu the harmonic mean, dengan grup tersebut bisa kelompok yang lain. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika saya mohon maaf jika ada salah-salah dalam perkataan atau apapun itu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.